Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic satu lagi mana tadi? Kan ada 4 mic tadi. Kayaknya ada 4, 1, 2. Yang satu lagi yang di dalam. Nah itu tuh. Kenapa? Gak bisa tah? Sendiri. Ya. Biasa. Oh kegedean. Oh ini tukar aja sama Chandra. Tuh ya Chan. Kenapa nih? Tukar. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Cuacanya mantap nih ya. Mantap banget. Jadi biasanya nggak ada yang mager kalau cuaca kayak gini. Pengennya jalan-jalan aja. Apalagi yang ada gandengan. Jalan-jalan. Mau keliling-keliling dunia. Karena waktu itu apalagi weekend ya rasanya wah panjang banget. Buat yang jomblo lebih panjang lagi. Kapan selesainya ini? Ya. Alhamdulillah kita balik lagi di tempat nongkrong kita di Tuku Kopi setiap Sabtu jam 4 sebenarnya ya. Cuma kita biasalah di Indonesia di komunitas kita namanya Ngaji G ya. Buat yang belum kenal Ngaji G itu apa, ikutin kita di Instagram @ngaji_g. Kita di sini ngobrol perkara dunia akhirat yang relate dengan kehidupan pemuda khususnya. Soalnya ini masih muda-muda nih, masih seger-seger. Nah, bahasan kita selalu kita sampaikan perihal titik balik. Kenapa? Karena memang titik itu tuh yang mau nggak mau akan kita temui nanti. Maka harus disiapkan. Tapi tenang, di sini kita mempersiapkannya, ngobrolnya santai, tapi asyik dan juga insya Allah bermakna. Selain itu bukan cuma dapat manfaat di sini, dapat kopi gratis juga. Ya, jadi langsung aja hadir gabung sama kita. Kalau nggak mau gabung di sini, boleh gabung di dalam. Ya. Dengar, simak. Ya. Atau kalau nggak di dalam, nggak di sini, boleh di rumah. Ya. Di live kita, live TikTok kita, sama @ngaji_g juga. Kita live di TikTok kita. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol lagi bukan masalah ya. Obrolan kita hari ini terkait ketakutan ya. Jadi ada ketakutan yang mulai terlupakan saat ini. Takut yang terlupakan. Suka nggak kalau jadi orang yang terlupakan? Semua kayaknya nggak mau ya jadi orang yang terlupakan. Jadi pengennya selalu diingat aja kan. Itu memang fitrah ya. Manusia itu suka pengen diingat terus. Nah, dan ketakutan ini kalau kita lupakan bahayanya luar biasa. Coba kalian ingat-ingat atau pikir deh. Ternyata semua dosa, semua masalah-masalah itu kalau kita terus lebih dalam berawal dari ketakutan. Contohnya orang yang mencuri motor nih. Kenapa dia bisa mencuri? Karena dia takut nggak bisa menghidupi keluarganya. Karena dia takut dia nggak punya uang. Karena dia takut bla bla lain-lainnya, semuanya pasti takut. Apalagi kenapa orang nggak nikah karena takut nanti nggak punya uang untuk ngidupin keluarganya, takut apa? Takut yang salah, dapet yang salah. Nah, memang jadi ketakutan ini jadi masalah di mana-mana gue lihat. Apalagi anak muda nih, ya kan? Mana? Kalau udah mulai tua katanya rasa takutnya mulai berkurang, bener nggak? Ya betul. Takut terhadap dunia ya. Kalau udah tua mah takut terhadap akhirat jangan ditanya. Pengennya ke masjid aja. Katanya ya udah tua waktunya banyak masjid lah ya. Walaupun ada ya yang tua masih aja makin jadi. Mudah-mudahan kita enggak ya.
Nah, jadi kita mau bahas terkait itu hari ini. Jadi takut yang terlupakan. Oi, ini pasukan hitam. Hitam di atas putih. Wah, Masya Allah. Berkah-berkah ilmunya. Apa umurnya ya bertambah, berkurang sebenarnya. Kurang. Coba jujur nih, lo nih di depan gue nih. Lebih takut mana? Gagal ujian, ditolak kerja, atau dimurkai Allah? Kalau sekarang kayaknya kelihatan dari bajunya ya. Kalau dulu masih ini ya, masih setengah-setengah. Nah, hari ini kita hidup di zaman di mana rasa takut itu udah mulai bergeser kan. Bergeser bukan takut dosa, tapi takut nggak sukses. Sukses itu standarnya lagi-lagi dunia aja. Seakan-akan kalau orang yang solih lah, orang yang rajin sholat 5 waktu, rajin ngaji itu kayaknya jauh dari sukses katanya. Bener nggak? Kacamata sekarang. Kacamata duniawi ya. Iya. Kelihatannya, padahal kan coba lihat orang negara terkaya deh kalau kita lihat sekarang, ya kan? Negara Islam, ya kan? Arab sana kan, hartanya nggak bisa habis dari minyak, ya kan? Dan banyak kalau kita lihat kan orang-orang yang udah makin dekat sama Allah tuh ternyata sukses, dapat dunia, dapat akhiratnya juga, ya kan? Itu namanya juga bukan takut neraka, tapi takut nggak punya penghasilan, kan? Biasanya yang bujang. Kenapa? Karena syarat nikah itu katanya punya penghasilan. Jadi halal haram hantam. Nah, jadi bahasan kita hari ini adalah takut yang terlupakan. Ya mudah-mudahan semua di sini nggak ada yang lupa sama takut. Jadi takut itu ternyata fitrah. Fitrah. Jadi kalau lu dapat sesuatu yang salah, ada yang berbicara di hati lu, ada yang duk atau ngerasa bergejolak gitu. Itu namanya iman. Itu kata Rasulullah SAW, dosa itu apa yang membuat hati kita tuh bergejolak. Ketika lu punya itu, bersyukur lu. Coba ya, pencuri deh. Pencuri itu ternyata punya iman juga kan. Karena ya Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Ketika dia mau mencuri, tiba-tiba dia ada rasa takut itu muncul. Tapi dilawan sama dia. Nah ini. Mereka tahu kalau muncul itu baik. Iya. Karena terpaksa. Terpaksa. Ini kendor kayaknya mikir. Nah, coba itu begitu. Terus hidup. Oh hidup. Nah, jadi takut itu ada yang benar, ada yang salah. Sekarang kita cari ya, tahu dulu ya mana yang salah, yang mana benar. Jadi di hidup kita saat ini di era yang serba cemas, generasi emas, apa generasi cemas, takut gagal karir, ya kan? Gimana karirnya makin melonjak kaki, takut nggak diterima circle-nya, kan? Jadi kalau dia nggak gaul, nggak ikutin teman-temannya, dia nggak bisa diterima. Gue pernah ngalamin itu. Iya, pasti lu juga ngalamin. Lu pasti dicap teman-teman lu saat ini udah nggak asik lagi. Ah, udah nggak asik lagi lu katanya. Ah, terlalu kayaknya lalu apa ya, lu mah udah akhirnya terus kayaknya bentar lagi mau mati lu. Itu jadinya konsekuensi kalau kita semakin kita Iya, ya al-alwahu janudum mujannada kata Rasulullah SAW. Apa itu?
Jadi arwah itu seperti pasukan dan dia akan berkumpul dengan pasukannya juga. Kayak burung gereja deh, lu lihat burung gereja tuh kumpulnya sama burung apa? Burung gereja juga ya. Nggak tahu gua kenapa itu burung gereja namanya. Burung emprit atau burung apa ya? Pasti dia sama circle-nya. Ya kan burung nggak betah ya kan. Satu jenis. Sebenarnya itu bersyukur lo kalau bisa lingkungan lo, teman-teman lo tuh mulai gak betah sama lo. Tapi punya poinnya nih, kita jangan sampai apa ya, mencap mereka itu semua tuh gak akan bisa dapat hidayah, atau mereka itu sesat, mereka itu penghuni neraka ya. Lagi-lagi kalau masih hidup. Biasanya yang salahnya gini nih, ya kan? Udah berlebihan rasa takutnya sama Allah. Jadi benar-benar jaga diri sama semua teman-teman yang bisa menodainya, menodai kesuciannya. Jadi mainnya cuma sama orang-orang yang haji. Boleh nggak main sama orang yang haji? Boleh. Boleh banget kan? Boleh banget. Kalau apa? Main sama orang yang mau kita ajak ngaji, Boleh malah ada ya. Semua orang yang mau terima. Boleh tuh, nggak boleh main. Itu yang mau gua tanya. Itu tadi mau gua ceplosin, main sama orang yang mau kita imami. Jangan boleh. Gawat. Ya, takut nggak punya pasangan tadi kan. Padahal Allah bilang apa? Di surah An-Naba ya. Cerita tentang hari kiamat itu, berita besar. Di situ Allah katakan Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut sebenarnya. Kalau percaya lagi-lagi. Karena sesuatu yang nggak berpasangan tuh tenang aja, nanti bakalan hilang kok. Hati-hati loh. Sendal gitu, coba lu lihat satu. Siapa yang mau pakai? Pasti nanti di bumi hanguskan. Hati aja. Soalnya kenapa? Karena dia nanti tempatnya bukan di situ. Dia punya pasangan nanti di surga. Makanya Allah gak mau dia lama-lama di dunia. Bermudah lah daripada dioper segera loh. masih ada ya. Mumpung umur masih ada, ya jangan sampai lu dioper ke dunia lain buat dapat pasangan. Ya, karena benar itu. Benar, ya sekarang kita lihat kan, semua yang sesuatu itu berpasang-pasangan. Ketika dia nggak berpasangan, pasti dia lama-lama nanti akan hilang. Itu harus digarisbawahi. Kayaknya mulai ini agak-agak apa obrolannya. Pengalian perhatian. Tapi kapan nih kita terakhir kali takut? Gue nanya serius nih ya, agak dalam. Kapan lu semua terakhir kali takut sholat lu nggak diterima? Kawan, ini diputus ini kali. Bahkan kayaknya kalau pertanyaan itu setiap waktu ya. Setiap waktu, masya Allah. Setiap Ini emang menantu idaman. Tapi udah berlaku ya. Setiap selesai sholat ya. Setiap selesai sholat. Ya, itu memang salah satu ciri khasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi yang disayang Allah. Dia tuh selalu setelah selesai sholat itu dia ada di Al-Quran, gue lupa ayatnya. Jadi dia mengatakan dia tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu takut amalnya nggak diterima. Jadi itu kita biasanya takutnya apa kan? Takut nggak dikabulkan ya. Tapi ini amal nggak diterima. Lu kapan terakhir takut sholat nggak diterima? Jika akun kita merasa berbuat dosa, jadi merasa Jadi kalau ada dosa langsung merasa wah ini kayaknya ibadah akan ada efeknya ya. Bagus tuh kalau masih ada rasa takut. Cuma tadi ya, atau di sini Allah mengatakan manusia itu di surah Al-A'la yang kita sering dengar ya, punya ayatnya bal itu dirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu itu lebih memilih kehidupan dunia. Maksudnya apa?
Ya, ternyata kalau lo mau tahu lebih dalam lagi di surah An-Nazi'at itu Allah katakan itu fama mau wa sarul hayatad dunya. Ternyata orang-orang yang nggak punya ketakutan itu mereka tuh satu ciri khasnya suka melampaui batas. Yang kedua mereka tuh suka mengutamakan urusan dunia. Kalau lu ada di dua ini, hati-hati. Lu bisa jadi balasannya di ayat selanjutnya. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Alhamdulillah. Jadi ciri orang yang bakal hidup di neraka ya, mereka itu melampaui batas. Melampaui batas gimana? Ya batas ya. Lampu merah lah ya. Ya kan, lampu merah udah jelas-jelas merah diterabas, itu melampaui batas ya kan. Atau jalan tuh kan ada kiri kanan ya kan, dia malah jalan di tengah-tengah jalan ya kan. Ngetes ilmunya kan, tenaga dalamnya. Akhirnya dia iya, dia dapat apa? Kecelakaan ya kan. Nah, itu balasannya. Kemudian ciri khasnya tadi dia mengutamakan dunia. Nah, ini tadi lagi-lagi pelanggar peraturan. Nah, ternyata orang yang tadi takutnya salah, takutnya sama apa? Kira-kira yang bikin orang itu bisa melanggar batasan, bisa lebih kejar dengan dunia. Ada yang tahu gak? Kenapa? Takut apa dia? Kok bisa dia melampaui batasan dan dia lebih memiliki kehidupan dunia? Takut miskin. Orang biasanya. Takut orang. Omongan orang biasanya. Takut omongan orang. Takut Miskin, kelaparan. Jadi mati kelaparan kan dikit ya. Bener. Jadi ternyata di surat Al-Ahzab ayat 66 nanti ya, ini berita nih buat kita nih. Allah katakan itu pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Ya, dibolak-balik nih. Jadi atas bawah kiri kanan semua dapat bagiannya sengaja. Mereka berkata nih, alangkah baiknya andai kata kami taat pada Allah dan Rasul. Nah, ini penyesalan. Jadi ketika mereka udah ada persiksaan itu dibolak-balik, mereka nyesal di situ. Dulu kenapa nggak baiknya dulu kita ngikutin apa taat sama Allah dan Rasulnya? Ikut ngaji, datang di ngaji ke, kan? Ada kotak infak, dia berinfak. Tapi apa mereka? Mereka ngeluarin alasan di ayat selanjutnya. Dan mereka berkata, mereka tuh berharap Allah terima nih alasannya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, jadi ternyata benar tadi. Yang paling besar yang bikin orang itu takut ternyata manusia. Ternyata tapi yang paling banyak tuh ternyata bukan orang besar ya kan? Orang-orang yang kita anggap besar aja. Di sini iya, di sini dikatakan pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar di antara kami. Nah, hati-hati nih yang masih jadi budak korporat. Maaf ya. Budak korporat, Hati-hati. Memang mayoritas atasan ini kok bukan gue yang bilang ya. Di sini pemimpin-pemimpin itu banyak yang menyesatkan soalnya. Maka harus teliti lagi lah ya. Sistemnya aja udah menyesatkan. Sistem Dipaksa sesat pemimpinnya. sistem apa ini? Sistem dunia. Oh, sistem dunia. Iya. Ya harus kita terima karena kita masih di dunia. Enggak, makanya kayak dari ekonomi, semua ini dari apa? Dari cara hidup, udah kayak Digedein gitu, Pak. ini kadang-kadang. Ya contohnya solusi Tukeran. itu kesulitan yang mana udah sebenarnya. Diikutin minyak apa? Ya kalau sekarang di bidang ekonomi itu katanya ada solusi A, B, C, pinjaman segala macam itu sebenarnya menunda kesulitan. Sini nih. Iya kan seragam bola. Oh iya. Bola Inggris. mau tanding.
Gimana tadi kepotong nih omongannya? Iya, tadi yang juga mau akses. Kenalin ini guru Ipman, bukan ya? Master Ip. Ya, katanya sistemnya kan sekarang udah dipaksakan, yaitu contohnya di bidang keuangan perbankan banyak sekarang jual solusi apa pinjaman segala macam. Pinjol ya? Ya, secara nggak langsung kan itu sebenarnya menunda masalah. Nambah masalah malah. Bukan artinya mengontrol keinginan atau nafsu, malah nafsu dibiarkan dengan solusi yang lain. Ya, terutama kalau sekarang kalau dilihat ya, yang dipaksain tuh sistem ekonomi ya. Makanya kan kayak sekarang ini banyak yang bilang yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ujungnya karena tekanan ekonomi kayak gitu, orang menghalalin segala cara. Emang efeknya domino di sistem ekonomi. Kayak misalnya kita tahu lah kayak misalnya kayak riba segala macam. Sekarang apa-apa kalau di kota besar kita harus top up, dana mengendap. Nah itu aja udah. Jadi sistem ini memang yang dominasi membuat kita jadi tertekan, jadi takut juga ya. Sedikit-sedikit keikut arus akhirnya. Dari situ ya, dari sisi sistem itu udah begitu. Kadang ditawarin juga Kak. Iya kan? Nah, malah kadang kalau kita baru susah gitu, udah datang lagi ditawarin lagi. Kita keluar dari situ atau kita mengasihkan diri dari situ, dibilangnya orang Islam gak mau maju, dibilang. Iya. Padahal efeknya kita udah ngerasa sekarang. Domino. Kerja sampai. Tapi menteri kita itu nggak udah utang dia, ya. Apa? Menteri kita Nggak mau utang. nggak mau utang dia. Ya, semoga aja, insya Allah bagus. Ya mudah-mudahan ya, kita berharap pastinya Musuhnya banyak. yang paling baik untuk memimpin itu orang-orang ya. Oh iya, ini Ustaz tuh ya? Mana ini program? Insyaallah. Ini ciri orang yang nggak takut ini. Jadi dia nggak takut jatuh. Yakin aja. Yakin ya. Katanya kalau habis jatuh nambah kita. Balita kali. nambah rezekinya berlimpah nih rezeki. Saya kenal Ustaz, ngalamin rasa takut Ustaz. Karena kan posisi muda saya banyak apa namanya kayak tujuan gitu loh, apalagi udah berumah tangga untuk depannya. Karena pernah rasa takut kayak saya udah dikasih uji sakit gitu, kalau gini amat nih. Itu gimana Ustaz? Itu rasa takut itu kayaknya kayak kita pasrah gitu, itu boleh nggak Ustaz takutnya? Mati gitu. Takut mati. Iya kan? Kayaknya harus temunya masih banyak tanggung jawab ke depannya. Oh iya. Sama kayak gua ya, jujur gua ya, istri gua lagi hamil tua ini alhamdulillah. Ya, udah masuk 9 bulan. Terus ya sempat kebesit pikiran gua, oh gimana kalau istri meninggal, anak-anak gimana ini kan. Kemudian wah nanti siapa yang nyuci, siapa yang masak, mikir ya, wah nanti gimana nih rumah berantakan. Tapi itu lagi-lagi ditepis saja. Karena kita benar-benar yakin satu tadi Allah pasti ngasih yang terbaik. Itu termasuk was-was setan juga kan? Was-was. Was-was kayak apa gimana itu? Itu lagi-lagi kalau kita datang kemudian kita jadikan itu untuk nambah keimanan kita, maksudnya kita memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita tadi, ya kan? Itu jadi bagus. Ibaratnya, oh jadi gua harus maksimalin lah. Oh gua harus banyakin doa untuk dia lah. Bagus. Jadi sebenarnya kerasa takut itu bagus. Yang buat salah itu apa? Ketika lo buat rasa takut itu jadi buat diri lu stuck, down, jatuh turun, kemudian lu nggak mau bergerak, terikat. Tapi memang kalau rasa takut, kalau soal takut mati itu masih takut karena banyak dosa ya. Kalau kita siap amal kita sendiri gitu. Kitanya yang takut gitu karena kita masih ngerasa banyak, masih kurang kan bisa jadi merasa banyak dosa, terus merasa ambisi dunianya ada yang belum tercapai. Bahkan katanya kalau misalkan kita udah harusnya kita malah nggak takut mati, malah rindu gitu kan. Kalau misalkan iya, iman banget. sahabat itu mengatakan ya kalau ketika mereka sakit didatangin sahabat-sahabat yang lain itu, yang lain tuh malah ngucapin selamat tuh. Selamat, kamu bentar lagi akan bertemu Tuhanmu, dapat balasan apa yang Allah janjikan. Sedangkan kita nih, kapan nih ya datang masa itu? Jadi mereka marhaban gitu. Apalagi orang-orang yang belum, maksudnya belum mikirkan inilah
Akhirat. Mikir akhirat gitu. Oh, Duniawi investasi masih gitu kan. amal. Itu pasti Duniawi, rasa iya. takutnya tinggi tuh soal kematian, pasti takut banget ya. Iya, iya. Karena mereka ngerasa bener-bener ya dunia ini awal dan akhir gitu, nggak ada lagi akhirat ya kan. Ya benar-benar ya, banyak kita lihat di lingkungan kita ya, Islamnya bawaan lahir, wajar aja ketika dia hidup di dunia udah sukses besar, dia benar-benar buat dirinya seaman mungkin ya kan, hartanya dijaga semuanya, keluarga dia asuransi dirinya ya kan, sakit apa langsung ada yang nanggung, itu kan ketakutan sebenarnya. Dulu gua juga pernah itu tahun 2000 berapa ya, 18 masalah apa 17 tuh. Jadi gua kakak iparnya bapak gua meninggalnya tuh padahal kalau kan sering check up ya, medical check up bagus semua, tiba-tiba meninggal. Bukan jantung Tanpa ada penyebab. ada, ternyata diperiksa hipoksia. Hipoksia itu keadaan dimana paru-paru tuh nggak mompa, ya udah tidur bangun-bangun udah alam lain lah gitu. Jadi ternyata dilihat karena memang paru-parunya itu kerjanya itu dikit, karena dia memang jarang olahraga ya, jadi paru-parunya itu kurang bekerja sehingga terlalu kecil, ngompa tiba-tiba ya karena jarang dilatih ya paru-parunya, karena hilang lewat. Nah itu begitu dengar warga meninggal gitu, tidur takut. Mana waktu itu udah jarang olahraga juga kan, ngerinya lewat, dosa masih banyak kan, mikir kan amal masih dikit. Jadi ngatasinnya gimana caranya? Gue tuh kadang-kadang gini kalau misalnya baca Quran itu kan hurufnya kan agak kecil-kecil ya. Agak, Quran gue kurang Mic-nya semua diarahin kayak gini ya. Nih, biar maksimal. Padahal dokter itu perempuan dan dia nggak merokok, pola hidup sehat. Cuman emang apa ya, nggak pernah olahraga. Gue nggak pernah lihat Obesitas gitu nggak sih? Hah? Obesitas? Enggak. Jadi di situ gue takut karena wah gimana nih supaya ngantuk tapi beramal. Baca Quran terus kan. Itu baru nyenyak itu tidur. Jadi pengantar tidur ya. Berapa bulan tuh gue tidur tuh jam 2:30, jam 2, jam 2:30, jam 2. Subuh bangun udah kayak gitu, nggak seger. Tapi memang sebaik-baiknya pengingat itu ya kematian. Iya, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian sebenarnya. Sebenarnya makanya kita harus sering ada kunjungan sebenarnya ke kuburan. Ingat itu untuk mempersiapkan gitu kan. Ada jadwal kunjungan ke kuburan, ajak anak-anak kalau kemudian Bukan bisnis. makanya Allah berikan apa? Coba Allah berikan janji balasan yang besar buat orang yang ikut dalam proses kematian orang kan, nyolatin, nguburin, balasannya kan luar biasa besar tuh, Gunung Uhud, sebesar Gunung Uhud pahalanya, ya kan? Itu di situ sebenarnya Allah tuh pengen kita tuh banyak ingat mati sebenarnya, karena di situ ketika kita ingat mati muncul lah apa semangat beramal kita, kan? Karena iman itu ya naik turun terus. Kita bukan malaikat ya yang imannya stabil aja, imannya naik turun. Tapi memang pengalaman pribadi juga pernah sih terjadi kelas 5 SD itu hampir tenggelam lah cerita di kalian tambah. Ini hidup kedua jadi. Tapi ditolong teman kan. Sekarang alhamdulillah masih ada kesehatan. Nah itu sejak itu saya agak trauma kan. Cuman setelah makin kesini jadi nggak takut lagi. Jadi momentumnya pas mandi nenek tinggal. Itu saya nggak pernah masalah. Jadi ya biasa aja. Makin kesini jadi kayak ya kalau ada keluarga atau apa tuh jadi nggak takut lagi. Jadi balik lagi, yang paling penting tuh takut ternyata boleh. Yang penting, Masya Allah. Yang penting, kenapa? Karena takut itu fitrah, ya kan? Takut itu fitrah dan pasti ada di hati-hati kita. Yang paling penting apa? Takutnya harus diarahkan, disetir. Ya, jangan sampai takutnya itu tanpa arah. Rasa, sebenarnya ya gue pernah nulis tentang rasa takut gitu. Oh, itu nulis. Ini ada di dalam buku. Tapi bukan karangan. Ya, jadi rasa takut itu hebatnya cenderung orang itu meninggalkan objek yang kita takuti. Semuanya kayak tadi misalnya pernah tenggelam ya kan. Mungkin awal-awal tuh kayak jadi trauma gitu melihat air kayak terus sama air. Gue juga dulu pernah hampir mati.
bukan dalam di tempat aman juga. Nah, tapi ternyata setelah lama pengalaman, ada satu rasa takut yang justru kita nggak meninggalkan objek kita takuti. Itu takut kepada Allah. Kalau takut kepada yang lain kan kita meninggalkan ya objek. Tapi semakin kita takut sama Allah, justru semakin kita mendekat kepada Allah. Jadi itu bedanya takut dengan Allah dengan takut dengan yang lain. Dulu pernah waktu kuliah tuh takut banget gak lulus sidang. Tapi emang kejadian beneran gak lulus sidang. Jadi gagal. Jadi semester 8 waktu sidang gagal gitu kan. Habis itu ya otomatis kan nggak bisa lulus tepat waktu. Nah pada saat itu kondisinya beasiswa. Udah takut bener loh, wah gimana nanti bayar uang kuliah, gimana ini? Pokoknya udah takut banget, takutin itu kejadian ternyata. Tapi ya saat itu alhamdulillah berada di lingkungan yang baik gitu ya. Jadi sama teman-teman bisa saling mengingatkan, ada motivasi ya. Ada tinggal di rumah Quran gitu. Itu udah habis itu tuh sempat stres habis itu sama teman-teman itu ya fokus ke Quran. Sempat berhenti gara-gara itu terus skripsi itu. Dengan takut itu harusnya kita memang lebih banyak berawal. Jadi kalau nggak sama yang lain ya kita perlu mendekat. Tapi positifnya saya kalau teguh bikin bisa pernah. Benar. Ya itu memang. Kalau dalam urusan dunia ya teman-teman, kalau itu apa ibaratnya kalau bisa ketika lu gagal itu kan itu bikin lu takut biasanya. Usahain coba lagi. Karena sampai 3 kali batasnya. Yang penting caranya diganti. Ya, jangan cara yang sama. Maksudnya, contohnya lu kemarin lewat situ gagal, takut lewat situ lagi. Nah, bukan orang beriman seperti itu. Orang beriman itu harus berusaha dengan maksimal sampai titik darah penghabisan. Maksudnya apa? Kalau itu kebaikan ya kan? Kalau kebaikan coba lagi sampai 3 kali. Kalau itu kebaikan. Kalau misalnya mencoba itu kan 50% kemungkinan berhasil. Iya. Jadi saya itu karena ada keberagaman jadi dia bilang gini, saya terima kalau misalnya saya gagal, maksudnya dia sudah mencoba terlebih dahulu, tapi saya tidak terima kalau saya tidak mencoba sama sekali, kan stres. Oh iya. Ini olahragawan. Kapan ini kita dilatih? Event lagi terang ini sama Rima. Mana ada yang mau jemput? Yes, pas gitu. Masuk. Masuk ya, tadi kerekam. Kalau banget, nanti dicek masuk lagi sih. Saya pernah dengar Satu dari TikTok bahwa TikTok nih. ada salah satu orang kan dari media yang mau itu daun ini menarik. Woi, Ini apa? Gue Ada yang bilang bilang itu katanya ada apa ya? Katanya itu kayak bukan hadis ya katanya, bukan hadis tapi kayak apa pernah diucapkan oleh sahabat Nabi. Itu di sisi itu. Jadi saya melihat beberapa dari apa dari keluarga saya kupingnya agak layu. Jadi apa ya? Itu sekolah saya dapat dari langsung saya aja cuma usah pakai hal itu. Langsung aja. Hal itu kayak bukan ini ya, bukan salah satu Usah pakai split. tanda ya, tapi itu kayak suatu hal yang memang apa ya? sudah dulu kita terjadinya. Saya kalau bisa jadi Gimana kita bisa? Wah, gue baru dengar ya tanda-tanda takut dari kuping kuping layu lah. Yang jelas tanda kematian. Kalau dalam Islam itu tanda kematian itu kan udah menua, ya kan? Rambut memutih, kulit keriput, gigi mulai rontok, ya kan? Ya, tapi lagi-lagi kematian itu nggak ditandai dengan itu juga, karena itu rahasia Allah. Ya kan bisa jadi orang yang sehat mati, orang tua juga banyak yang nggak mati, ya kan? Yang muda yang bayi malah mati duluan. Itu sebenarnya rahasia Allah yang buat kita harusnya selalu bisa ingat Allah kapan aja, di mana saja. Karena kalau mati itu cuma untuk waktu orang yang tua, ya kan, orang-orang tua, ya anak muda banyak yang lalai, nggak akan anak muda ngaji, karena ngerasa masih jauh, ya kan. Masalahnya nggak ada yang tahu nih, semua udah ditulis punya waktunya masing-masing. Tapi mungkin salah satu contoh yang teruji secara ilmiah, kebanyakan kan kalau misalnya salah satu orang meninggal itu kan dia mengingat kembali masa lalu kan.
Jadi secara ya meriwayatkan itu kalau secara ilmiahnya itu harus kemudian jadi ketika otak itu udah mulai titik nadirnya itu mulai melakukan semacam apa ya zat tertentu gitu. Jadi meriwayat kembali pengalaman sudah. Jadi ibaratnya kalau di analogi kan ada otak pemimpinnya bilangnya sudah saya udah berapa kali bersenang-senang lah kalau ya. Jadi makannya ada yang enak kan katanya. Jadi aku makan enak. Tiba sakit. Oh iya. Dari itu. Jadi terus ya, jadi hal yang dia suka itu kembali lagi gitu. Ini berasa pengalaman aja dari saudara saya, sepupu saya. Beliau wafat di tahun 2020, tapi bukan kena COVID ya, sakit. 2020 awal 2020, bukan COVID juga, sakit, tipes gitu lah, tipes. Nah, qadarullah di saat hari terakhirnya itu dia udah agak enakan, ya gitu, agak seger gitu lah, bukan dari pucet, dari lemes gitu. Tiba-tiba ini cerita dari orang tuanya ya. Nah, dari orang tuanya beliau kayak ngasih apa ya, wasiat gitu. Wasiatnya tolong sedekahkan kepada fakir miskin bahwa saya nggak tahu umur saya akan panjang atau tidak. Itu kayak apa ya, kayak tamparan juga buat saya, buat kita semua di sini kan. Apalagi kalau udah ngasih wasiat gitu kan. Jadi dari hal tersebut yang membuat saya apa ya, merasa kalau kematian insya Allah saya rasa saudara saya mestinya husnul khotimah karena dia memberikan wasiat tersebut, dan juga ketika mati beliau tersenyum. Itu sih yang membuat saya tertampar bahwa oh ini jadi apa ya, salah satu yang membuat saya rasa kematian itu merupakan tanda bahwa bukan akhir dari kehidupan orang, tapi dari awal seseorang untuk menuju alam sesungguhnya, yaitu alam bapa. Kayaknya dari tadi ngomongin kematian terus nih. Sebenarnya gue nggak ngomongin itu takutnya, tapi memang termasuk karena kata Allah Subhanahu Wa Taala itu di surah Al-Baqarah itu walana balwanakum, dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai minal khawf. Jadi ternyata ketakutan yang Allah akan tanamkan kepada manusia itu cuma sedikit. Apa ketakutannya? Dari rasa lapar, kemiskinan, ya kan, kematian keluarga dirinya atau siapapun itu kan, dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu ketakutan yang pasti akan kita dapetin, fitrah. Cuman jangan sampai ketakutan itu buat kita down tadi lagi-lagi ya. Jangan sampai takut itu wajar kok. Harus yang penting jadi apa? Takut itu yang bisa menenangkan kita. Nah itu yang bagus dan sehat itu. Kalau rasa takut itu bisa menenangkan kita, maksudnya gimana? Ada yang mati, jadi benar-benar kayak COVID kemarin ya. Ada yang mati sama COVID langsung semuanya dia ketakutan, ngapain aja nggak mau keluar. Kemudian dia selalu ini. Contohnya sekarang bukan COVID lah ya. Apapun itu dia, jadi semua pakai masker terus karena dia udah tua, takut kena virus dan lain-lain. Ini berarti takutnya salah nih. Takutnya menekan. Kalau ada yang mati di antara kalian, kita misalnya, kemudian lu jadi takut terus, ibaratnya jadi parno ya, parno. Itu berarti nggak sehat. Artinya rasa takut yang lu dapat berarti nggak sehat itu. Tapi kalau rasa takut ketika lu dapat melihat ada yang mati atau melihat orang yang dapat musibah, buat lu jadi tenang, maksudnya oh gua pasti bakal nyusul dia kok. Ya udahlah, gua maksimalin ibadah gua mulai hadir ke tempat-tempat ini, bukan cuma ngelindungin diri aja dari penyakit. Jadi mulai tahu nih siapa yang akan ngambil nyawa dia tadi, makin didekati kan kita semua. Kami akan menguji kalian dengan kelaparan, miskin, dosa musibah, kematian, ya. Harta ini. Ya. Nah itu gimana kalau dengan yang orang yang itu untuk semua orang atau yang tidak termasuk orang yang kena istidroj itu? Orang istidroj itu kayaknya lancar-lancar aja. Kalau istidroj itu ujiannya terakhir kan, itu kan ujian istidroj itu kan artinya dia nanti akan dapat juga ininya, perasaan takutnya bukan takut lagi, ya langsung tamat dia. Karena belum bisa ngapain lagi, dia sampai bunuh diri itu kali ya. Nah, iya, takutnya Misalkan rumah dia besar ya. Bingung tapi dia kan. Jadi dibuat nggak sempat lagi gitu ya.
Karena di ayat terakhirnya itu apa lupa? Yang sehingga dia jadi orang yang berputus asa itu artinya benar-benar udah ya speechless, benar-benar udah gila mungkin ya, bisa jadi bunuh diri, mentalnya udah rusak. Istidraj itu balasan terakhirnya. Lebih dari orang-orang yang takut tadi. Orang yang takut tadi masih mending, masih bisa sempat ada video anak balik. muda tuh di ya nggak tahu ya di yang mana lagi di IG waktu itu pernah lihat. Gua sengaja nggak sholat. Oh iya ada konten kreator kan. Sama teman gua bandingin. Teman gua sholat, ngaji segala macam. Tapi yang dapat malah gua tuh, teman gua enggak. Iya. Jadi dia nggak mau sholat. Supaya Dan- lancar, makanya kata gua, astagfirullah ini mah kayaknya alamat istidraj kalau kayak gitu kan. Dia nantang kan, Tapi nantang kalau dia orang-orang ngetes ini dirinya. mau ngetes, jadi dia tuh sengaja nggak sholat. Ada nggak dapat bandingin? apa, Dia pengen ngebuktiin istidraj itu ya. Iya, ternyata dapat semua apa yang dia minta tuh, dia nggak berdoa, dia nggak sholat. Itu kayak ini ada teman-temannya nggak dapat itu streamer itu Bisa kan. langsung hukumannya. makanya udah masuk itu hukumannya itu. Iya, langsung hukumannya. Nah, kasih gitu. Dia kasih enak duniawi kan. Tapi kamu mendaki akhirat juga sendiri. Itu kan ujian buat kita yang nonton sebenarnya. Maksudnya kita percaya sama dia nggak gitu? Ya makanya itu. Karena kan kita nggak tahu musibah itu atau balasan Allah tuh datangnya kapan, ya kan? Bisa jadi ya ditunda aja. Sebenarnya ujian buat kita tadi, wah ternyata bener nih. Jadi akhirnya kita yang dapat malam siksaannya bareng-bareng dia, ya kan? Ketika kita percaya dia. Tapi kan kalau yang dari menurut saya tapi pribadi ya, menurut saya kayaknya hampir sebagian manusia tuh emang ada ujiannya masing-masing kadang, walaupun dia emang udah punya segalanya. Kayaknya. Ya kalau kita lihat yang viral sekarang, hampir sebagian mereka yang keluarga yang punya, bahkan makan pun kayaknya emang apa ya, kayak emang nggak terlalu dipikirkan buat teman. Cuman emang musibahnya juga lebih berat ternyata. Emang beda mungkin musibahnya sama orang-orang miskin. Orang miskin mungkin kecemasan tentang gimana makan besok, gimana saya duit besok. Tapi mereka sebenarnya ujiannya tidak ke sana, tapi lebih ke ketenangan jiwanya. Ya jelas, semua pasti diuji kan satu. Dan tau nggak? Ternyata kita tuh akan diuji dengan hal-hal yang kita cintai, hati-hati loh. Karena Allah tuh nggak suka ketika dia diduakan ibaratnya. Percintaan itu melebihi kecintaan pada dia. Tapi kalau ke istri itu ya kita juga nggak boleh Wih, nggak bisa dibayangin buat di depan. tetap ya. Or bahkan itu Umar bin Khattab ya, siapa sahabat itu aku mengatakan ya aku cinta, aku inilah intinya dia udah memberikan sebagian hidupnya ya, belum katanya, belum itu. Kalau mau beneran adalah ya kecintaanmu tuh lebih dari dirimu dan keluargamu tadi. Maksudnya ya Allah tuh di atas segalanya tadi. Jadi anak dan istri ujian ya kan? Ya bisa jadi ujian juga ternyata pasangan dan istri. iya ada ayatnya jelas. Jadi surah Al-Munafikun, supaya orang beriman sesungguhnya bunyinya gimana? Ya ayyuhallazina amanu inna amwalakum wa auladukum fitnah. Itu mah di surah Al ini. Nah, jadi sesungguhnya apa artinya? Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu adalah ujian buatmu dan seterusnya. Biasa dunia. Iya, syarat modal itu benar-benar tahu gabun. Atau gobun itu. Al-Munafikun beda lagi bunyinya. Yang itu. Ya ada dong itu. Kalau atau gobun yang Al-Munafikun gimana? Yang ulaika humul khasirun itu terakhirnya. Nah. Ujiannya maksudnya kita kayak mana nafsirin anak-anak dan istri. Ya ujiannya kalau sampai kita anak istri kita buat kita lalai, mendorong buatnya itu artinya ujian. Ya ingat, semua kenikmatan yang menjauhkan kita pada Allah itu ujian. Kan? Itu musibah. Gimana istri kita baik atau enggak dari kita juga nggak juga kayak dari rezeki yang kita cari gitu kan, itu kan balik lagi ke kita juga nggak gimana. Jelas mewarna itu. Kalau kita haram gitu kan mungkin anak jadi nakal, istri jadi atau Iya. Sensitif. Apalagi kalau misalnya istri itu anak tuh ditanggung berarti suami kan balik juga lagi atau ke masing-masing. kita juga ya berarti ya gimana ya. Iya, kita ini kan tadi qawam.
yang akan bertanggung jawab, maka nakoda kita. Dan kalau mereka berbuat apa ya? Kalau kita berbuat dosa nggak ditanggung sama mereka. Sedangkan anak istri kita berbuat dosa kita tanggung. Kecuali kalau kita udah maksimal ya menjaganya. Apa kalau gue mandangnya anak istri itu dia tuh gini, misal nih awalnya kita nih baik-baik aja, kita juga baik-baik aja, lama-lama kan ada tuntutan tuh, tuntutan kan. Ya misal kalau misalnya istri kita tuh bukan termasuk yang soleh di atas rata lah ya, ujungnya kan misalnya gue di pemerintahan, ujungnya gue jadi maling, korupsi itu kan ujiannya itu. Istri kan jadi ujian kan. Banyak Anaknya kita. Ya justru mereka yang buat kita korupsi, yang buat koruptor itu kan anak istri rata-rata. Terus ada lagi misalnya anak istrinya soleh kan, itu juga kalau kataku bisa jadi ujian karena kita anak istri kita soleh, akhirnya kita ngebangga-banggain kepada orang lain, ujungnya jadi ada sombongan kita, jadi ujung. Iya, ujiannya lagi-lagi itu ya di hati kalau yang itu kan kita bisa nggak jaga. Kadang malah jadi rahasia ketika kita disanding-sanding orang itu jadi malah kayak Iya, jadi nggak boleh sebenarnya memuji ya. Memuji itu kalau bisa, kalau Rasulullah SAW itu ya dalam Islam kalau ada yang muji itu taburkan pasir kalau dia sering-sering muji kita di atas kepalanya. Ya, maksudnya apa, kita nih bakal ada di bawah loh, nggak usah berlebihan. Beda loh, muji itu beda, kayak terlalu gimana, ada teman kayak gitu. Jadi kayak kita rasa beda kalau kita kayak sesekali. Ini kayak kita kayak di udah dibuang-buangin gitu, kayak jadi kayak dari si sendiri. Ternyata dalam Islam juga nggak boleh ternyata. Iya, karena singa itu dipuji jadi kucing. Iya. Pujian toh. Pujian. Memuji perubahan. Apa itu? Bulu. Memuji kayak ini ya. Nah, iya teman-teman. Sebelah aja. Kita lanjut nih. Cuma saat ini takut yang sudah mati di dalam diri. Coba dicek masing-masing. Kenapa? Kita introspeksi diri nih. Kenapa? Karena terlalu banyak hiburan dan distraksi yang bikin hati kita keras. Jadi, nih ya, kata Rasulullah SAW tuh terlalu banyak makan dan tidur itu bisa mematikan hati, bisa mengurangi rasa takut. Coba deh lu perhatiin orang-orang yang gemar makan atau gemar tidur dan di rebahan. Apalagi sampai kalau ini badannya sampai wah, ya. Dipukul itu di zaman Umar ya, perut yang kecil. Ya itu salah satu langsung mengatakan. Ada teman. Azab. Karena dia tahu, tapi dia kasih dia ambil diri sendiri. Karena gak ada kata terlambat ya. Buat yang perutnya buncit ya tenang aja. Gak ada kata terlambat kalau lu sadar kali ini ya proses ya. Kurangi makan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan gak ada yang tempat yang paling buruk untuk dipenuhi kecuali perut. Perut itu tempatnya 3 kan, udara ya kan, apalagi air ya kan, sama makanan. Jangan sampai dipenuhi sama makanan semua kan. Maka salah satu sunahnya makan itu kan gayanya seperti ini kalau di rumah. Ini membuat perut jadi 3 bagian. Khusus ya. Nah, termasuk minum sambil duduk itu ternyata itu juga. Ya, itu membuat saluran ada selang itu yang katupnya katanya tertutup ya. Jadi saringan itu jadi menyaring. Nah, langsung belas. Nggak tahu ya, gue bukan dokter tapi itu katanya. Boleh berdiri. Nah, ya, jadi udah tahu nih ya. Jadi kita kurangin lah makan. Kalau gue jujur ya, gue tuh bukan dari awal gue kecil makannya gue kayak gini kali ya. Cukup aja gitu ya. Iya, gue tuh anti dengan nambah. Anti gue dalam hidup gue hampir gue nggak pernah nambah kalau makan itu. Yang ada di situ ya udah.
Lu kok kayak gitu kan, udah sadar ya. Bener lah, yakin lah. Tapi perlu kasih liburan nih. Sekarang sadar. Karena kita yakin pasti perkataan Rasul itu benar tadi. Yang bikin kita nambah tuh hawa nafsu pasti kan. Sebenarnya kita udah cukup. Maka ketika lo ngambil pertama kali tuh udah yakin ini cukup buat lo gitu. Jangan berlebihan kan. Karena kata Rasulullah tadi nggak ada tempat yang paling buruk dipenuhi kecuali perut. Kenapa kalau ketika perut lo makin banyak isinya lo makin mulai kurang rasa takut. Dengan itu katanya. Jadi kayaknya kita perlu olahraga ya. Bareng-bareng lagi. dari dulu ngomongnya. Jadi kalau lu banyak tadi ya makan rebahan, hati lu bakal jadi keras. Keras, jadi rasa takut akan mati perlahan tadi. Dan kalau rasa takut mati, ya dosa jadi ringan. Ya kan? Dan hati yang hidup sama dengan hati yang takut dan berharap pada Allah. Kita lihat kayaknya cara mengajakin olahraga nih ya tatapannya. Ini kan coach kita. Gue main skateboard aja lah. Iya, apa gitu. Di sampingnya. Cepet ngecilin perut main skateboard. Dulu kita sempat besar ya dulu ya. Iya ya. Tahu di mana? Gas jadwalin. Salah. Yuk agenda kan. Besok jadwalin. Kalau gitu kalau Ustaz Maras Apa? Jogging. Dia. Apa gitu beliau ya. Pedal. Pedal. Lari. Anak kaki padel terus men. biar sholatnya enak, pasnya lebih agak Sederhana loh, jalan kaki terus. Ya. Lanjut. Pagi sore. Pagi sore. Tapi yang tadi itu udah lewat. Boleh, nggak apa-apa. Mas siapa namanya? Sena. Mas Sena. Itu kan yang cerita orang gue nggak sholat. Bandingin sama teman dia, dia sama teman dia. Kan kalau kita melihat tujuan Allah nyiptain manusia itu kan untuk ibadah ya, yang di surat Al-Zariyat kan. Terus kalau misalnya ada orang sholat terus tapi rezekinya mampet kan, itu kan kita sering menyebutnya istri derajat bagi orang yang nggak sholat tapi dapat apa namanya nikmat rezekinya ya kan, dapat nikmat. Kalau pikir-pikir, sebenarnya kan nikmat itu adalah nikmat bisa ibadah ya. Jadi sebenarnya nikmat sesungguhnya itu ya bisa sholat itu. Justru bisa jadi orang yang nggak sholat terus nikmatnya banyak, justru itu musibah mungkin buat dia. Karena dia nggak bisa sholat dan akhirnya dia nggak bisa masuk surga dong. jauh dari tujuan utama. Karena kadang udah dikasih apa-apa, udah nyampe jadi kaya, nggak tenang, nggak ada ketenangan, nggak bisa dibeli itu. Lagi KPK. Artinya tergantung sudut pandang ya, sudut pandangnya. Ketika sudut pandang kita tuh harus dijaga, jangan sampai jadi apa ya, tersamarkan itu. Yang menurut kita, yang menurut dia itu nikmat ya, padahal sebenarnya bukan nikmat. Musibah kan? Penghalang buat tobat. Nyari kesenangan keluar gitu kan. Soalnya kan kadang-kadang kalau di Quran tuh ya. ayat yang mana ya, ada perumpamaan manusia tuh memang gitu katanya. Kalau ketika berlayar ditimpa badai berdoa semua. Begitu udah sampai daratan lupa. Karena memang kayak gitu. Jadi biasanya kadang-kadang orang kan kasih musibah dulu biar ingat. Tapi giliran udah dikasih nikmat lupa. Kayaknya memang kayak gitu dasarnya sifat manusia. Itu memang udah ini kayak manusia bagaimana Kodrat ya? Tapi kadang ngerasain sendiri juga gitu emang ya nggak pernah juga begitu baca surat itu ini mah gue juga pernah kayak gitu. Mau nggak? Tadi sudah disebutin ya. Apa tujuan penciptaan manusia tadi untuk ibadah? Tahu nggak? Kenapa? Karena Allah itu ternyata jauh sebelum menciptakan Allah dan manusia dan jin ya. Kan tadi tujuannya diciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Kenapa? Karena sebelum kita ini semua makhluk itu sudah beribadah dengan caranya masing-masing sampai sekarang, kan? Daun, ikan, semua malaikat bersujud setiap hari. Mereka sudah ibadah non-stop. Cuman manusia ini yang benar-benar ngeyel ya. Angel. Maka diturunkan nabi-nabi, rasul-rasul.
Sampai Allah mengatakan berkali-kali innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya manusia itu benar-benar orang yang zalim dan mengingkari. Maka sampai sekarang sampai detik ini kita terus dengar ceramah-ceramah kajian. Karena memang manusia ini yang paling banyak mengingkari, yang paling susah, paling ngeyel. Dajjal aja manusia. Karena manusia dikasih nafsu itu tadi kan. Kalau kayak makhluk tumbuhan kita nggak ada nafsu kan. Salah satunya itu penyebabnya. Iya di situ ujiannya, letak ujiannya gitu. Karena kita dikasih nafsu tadi kan. Nafsu adalah tanda. Kasih nafsu terus dipakai untuk berpikir ya. Iya. Makanya di setiap Nafsu itu ayat persimpangan. itu di ujungnya Jadi selalu nafsu itu kayak sepeda tentang persimpangan. Iya, Bisa negatif, positif, bisa menjadikan positif. Negatif bisa menjadikan. Iya. Disuruh akal ya. itu yang membedakan kita sama Hewan. Hewan. Kenapa nggak yang dijadikan bisa manusia? itu ya itu yang kita sama Kalau tidak kayak gitu. bahkan hasilnya ya malas takut dan sebagainya memang itu benar-benar Kayak tadi ada viral kocak di Teluk dari mana? Ya ada pelecehan itu ya. Di masjid. Oh iya. oh di Ada Lampung tadi ya. Lampung ya. yang berdua-dua itu Dari sholat. di Lampung ada. iya itu sama tetangga juga Kenapa itu terjadi? Trauma. Itu kan termasuk itu. Kok bisa ya? Kenapa Dari sholat. Nah. Lampung gih, di Lampung gih. Tapi memang kalau case yang itu, emang universe-nya sendiri sih, Mas. Apa? Jadi semua kalangan. Kalau misalnya, saya sering ngobrol juga sama Sena kan. Jadi kalau misalnya kayak bahasa kena hammer atau judi apa itu cek. Jadi rasa ini ya. Ya. Udah Itu gangguan jiwanya ya. ya karena lingkungan dia salah lingkungan atau pergaulan. Cuma kalau masalah yang itu tadi seksual itu semua kalangan, maafnya ngomong bukannya mendiskreditkan pengajar kan ada juga case kan 1-2 yang kita dengar Oh yang ya pengajar pengasuh gitu-gitu. Nah maksud saya itu dosa itu punya lingkupnya sendiri, memang kritis sih, maksudnya kalau nggak benar-benar dijaga memang bisa tadi ibaratnya kayak Syahwat. cuman apa nggak ngamalin kayak cuman tahu gitu. Iya, jadi itu karena nggak dicas ya, iman kan naik turun tadi udah gue bilang. Yang bikin orang tuh maksiat itu kan dia nggak lagi hilang rasa takutnya sama Allah, ya kan? Lagi hilang. Maka orang-orang yang mabuk itu kan, orang-orang yang minuman keras itu, kenapa kata Rasulullah SAW itu ketika dia mati itu dipastikan bisa masuk neraka. Kan bahkan sholatnya 40 hari nggak diterima ya kan, yang lalu. Lalu yang setelahnya ya, Kayak kata dia itu karena ulama-ulama gitu ya. Itu mungkin yang katanya Al-Quran tapi nggak Video tuh ya. itu yang cuma sekedar sampai tenggorokan itu. Diserang di belakang budi. ya itu ada yang Untungnya dia jenis ini kan orang-orang yang buatnya dipukul awal. namanya apa Khawarij. Itu teriak ada di ibu. ya itu Ya itu Tangkap agar. itu relate sih sama pembahasan kita beberapa minggu lalu. Jadi mungkin lebih berfokus kepada bagaimana caranya sholat segala macam mengajarkan, cuma tidak apa menitik berat pada why mengapa kita sholat itu. Kan itu lebih tingkatan lebih dalamnya kan. Kadang orang kita Al-Fatihah aja banyak yang nggak tahu artinya. Kadang-kadang kan orang aja bisa tapi kan Al-Fatihah Maksudnya esensi dari sholat apa nih? Seenggaknya tiap Ya, muslim tuh harusnya tahu. Benar kata Ustaz Sibeli. Pas sendirian. Bukan wajib Ya. Nah jadi ini namanya akidah ya teman-teman. Roja wal khauf ya itu setengah 50% harus kita miliki. Balik lagi yang Rasulullah SAW itu paling banyak menanamkan masalah akidah rasa takut kita pada Allah itu harus selalu kita jaga. Takut itu yang bisa buat kita jadi punya apa rem kan, punya apa namanya tadi setir kan yang mengarahkan kita. Coba orang-orang yang punya rasa takut itu ternyata justru malah hidupnya lebih aman kan daripada orang-orang yang nggak punya rasa takut. Ya dia tadi contohnya halal haram hantam itu kan. Dia tuh ya kalau bagi Itu Bapak. Ini Bapak.
Sekarang kita latihan ya, gimana menghidupi rasa takut. Ya. Jadi ada langkah-langkah praktis nih. Biasanya manusia ini suka yang praktis soalnya. Kalau bisa semuanya yang praktis. Gimana cara cepetnya ya? Gimana cara mudahnya ya? Jadi ada 5. Yang pertama kita coba perbanyak tadabbur ayat-ayat tentang azab, kan? Baca ya. Jadi Al-Qur'an itu ketika lo baca satu huruf 10 pahala, terjemahannya juga sama, 1 pahala. Ketika lo baca tafsirnya juga 1 pahala. Jadi diusahain itu kita baca. Coba kita cari yang menakutkan dulu. Kadang-kadang manusia itu baru keluar, ya ini aja deh, teh celup ya, ketika dia dicelup air panas baru keluar warna. Kucing juga yang tadinya jalannya lambat, ketika dikejar anjing jadi kebut. Manusia itu baru kelihatan jati dirinya kadang ketika dia dapat teguran tadi. Nah, coba jangan sampai dapat teguran dulu nih, kita cari teguran itu secara langsung. Dengan apa tadi? Dengan cari tahu ancaman-ancaman Allah. Ya, walaupun untuk orang yang baru belajar, ya jangan dibuat takut, beri kabar gembira. Jujur gua dulu ketika baru belajar ya, gua tertarik dengan balasan-balasan Allah di surga ya. Ternyata di surga dapat ini ya, ada semua ya. Luar biasa. Yang kita kejar selama ini belum pasti, Allah sudah beri kepastian. Jadi makin semangat. Nah, baru nanti setelah itu kita mulai tambah dengan pahami tentang ayat-ayat yang bisa memunculkan rasa takut kita. Ayat-ayat azab ya. Contohnya di surah Al-Waqi'ah, ya kan? Juz 30 tuh banyak banget itu. Kan? Mungkin gini, tadi kan kalau sepak tulisnya memang harus dibikin sesuatu yang indah kan, misalnya bidadari atau itu emang sudah fitrah. Cuman saya pernah diberi pertanyaan itu sama guru SMA saya, guru agama. Ini ada juga di kalau misalnya sudah menerangkan juga kita membuat beribadah. Nah itu nggak boleh. Memuji ya, maksudnya ada lagunya ya. Maksudnya poinnya itu maksudnya ibadah kita itu bukan tujuannya karena memang benar pada akhirnya kita ada balasannya. Itu orang itu akidahnya benar rusak. Karena dia nggak punya roja dan khauf. Ya, rasa takut dan rasa harap itu harus ada 50-50. Buat lirik itu. Yang buat orang berharap itu apa? Surga. Dan biar bikin orang takut apa? Neraka. Orang itu harus punya dua itu, harus selalu ada. Jadi kalau ada yang buat lagu itu sebenarnya orang itu perlu belajar akidah gitu. Tapi lagunya harusnya gimana? Tapi ada lanjutan apa? Kan surga Lu aransemen aja lah. Kalau mati masuk mana? Jadi kalau misalnya analoginya, maksudnya ini untuk yang awam tadi, jadi kita lakuin itu kan pasti ada balasannya. Apalagi kalau kita lakuin kan itu merugikan. Maksudnya titik kritisnya bagi orang yang baru belajar di awal, mungkin itu bisa jadi analogi. Maksudnya ya apa ruginya kalau kita melakukan gitu kan? Jadi kita nggak melakukan gitu kan, konsekuensinya kan akan lebih berat kalau kita nggak melakukan gitu. Iya. Ya, itu poinnya yang saya dapat. Sebenarnya Islam ini benar-benar agama yang sesuai pikiran banget ya. Orang-orang yang nggak berpikir aja loh sebenarnya, yang nggak gunain benar-benar pikirannya, yang jauh dari Islam. Ya kan? Lihat pikir pasti dia mungkin dari pasti ketemu. Kitabnya sudah 80 lebih terbukti kok dalam kitabnya. Masih dia pikir dia tuh hidup untuk apa ya, kemudian apa dia tahu lahir terus gitu aja gitu, nggak ada pertanggungjawaban. Apa bedanya dia sama hewan ya kan? Hewan. Ya kan kalau hidup cuma untuk makan dan kerja ya kan, maunya juga makan dan kerja. Masa mau disamain sama dia kan? Maka dia harus cerdas sebenarnya. Dia tahu bahkan dia ibadah. Dan kita yakin banget cuma Islam kan yang benar-benar. Tapi dulu tuh pernah ada loh gua tuh waktu masih ini ya, masih belajar agama ya, nggak tahu yang gimana, ada bahkan dulu tuh atau apa gitu ya. Gua tuh pernah nyampe ke Cirebon dulu, makam Sunan siapa itu? Ziarah. Ziarah. Jadi kan diajak ke makam waktu itu di makam Sunan Gunung Jati apa salah, yang tangganya gede-gede gitu. Itu ketemu orang ngobrol, jadi herannya ini orang Islam apa tuh, kok percaya sama reinkarnasi? Ini kayak mana kata gue, bisa percaya reinkarnasi kayak gitu?
udah tuh dia Islam alkulturasi, jadi Waduh. yang ada dari Hindunya yang masih masuk. Nah, zaman dulu kan kita kan Iya, kan Hindu. Budaya. Nah, budaya. Jadi kayak gimana orang-orang masukin Islam dan cara berlayan, tapi yang harusnya Budayanya budaya itu melalui dihilangin budaya. dan masih dibawa sampai sekarang. Iya, itu masih ada. Sebenarnya dulu ulama-ulama Kayak kita ibaratnya kayak 7 hari, ya, tapi itu kan ibaratnya budaya orang Hindu ya kan, tapi kan dari dulunya udah dijadiin kayak tradisi Naturalisasi. kolaborasi ya sebenarnya kalau kita yang sudah paham itu kan strategi dakwah. cuman kan Cuman udah tapi selesai, udah diingetin udah. juga loh sama siapa gitu, udah diingetin jangan nanti bakal terusan gitu. Sunan siapa antara Sunan yang ingetin nanti bakal terusan ini nanti sampai seterusnya, ternyata beneran kejadian sekarang. Untuk men-trigger di awal oke lah, cuman tetap Untuk Ya, awalnya alasannya karena untuk supaya bisa mereka diterima masuk dulu. Islam Menarik, gitu, supaya diterima menarik dulu. gitu. Jadi kayak kalau ada diterima baru baru mereka materi masih atau di bawah lah gitu kan, kayak generasi. Nah, ternyata kebablasan sekarang. Tapi itu gunanya kita punya akal dan pikiran tadi untuk berpikir ya untuk cari tahu kan. Kalau udah kita tahu, bahkan ada kan memang Rasul juga udah pernah bilang ya, kayak yang kalau makan ikutin orang apa, ikutin leluhur gitu ya, ada ya. Oh iya, ya itu kayaknya pernah gue share di Instagram dulu. itu sering disebut di Al-Quran itu. Nenek moyang. Ya, tentang tradisi nenek moyang. Nah, itu Itu juga kan share di IG, padahal bisa sudah dari udah dikasih tahu ya, kalau kita yang ibaratnya cari tahu, jangan cuma Islam lahir Islam gitu kan. Iya. Tapi kita lahir Islam, tapi ya kita cari tahu kebenaran. Sebenarnya kalau lu mau telusur lagi, balik lagi, mereka tuh pasti di dalam diri mereka itu jawab, ya gimana? Gua takut. Takut kenapa? Balik lagi ke ayat yang tadi. Mereka takut sama pemimpin mereka dan orang-orang besar di antara mereka. Ya, jadi tokoh di pimpinan sana tadi, ya kan? Contohnya kan ustadz yang di situ, nanti kalau gua nggak ikut, gua nanti dikucilkan di sekitar. Kayak gitu, cuman kan kita apalagi kita profesi tadi gitu kan. Kita tadi ya harus berani lah. Resiko yang tadi. Ya, jadi lagi kita ada Allah ya. Saya dulu pernah bicara mau dikatain apa selagi itu benar, gua selalu dengan jalan gua. Jadi lingkungan gua juga gitu, Bang. Malahan omongan sesuai benar, gua pernah. yang paling penting apa? Sampai gua pergi juga ada acara yang menurut gua kayak ini dan gua nggak mau, gua pergi untuk ngalahin ini, tapi dan semuanya gua Iya. Nah, ini teman-teman, memang benar ya. Itu tadi sudah kita sebutin ayatnya. Pada hari ketika wajah manusia tadi dibolak-balikan ke dalam neraka, karena mereka dulu nggak ngikuti Allah dan Rasulnya, malah ngikutin siapa? Pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh yang mereka takutin itu. Ya, takut, ya kan? Sebenarnya, ya, sebenarnya nggak akan sebatas cuman itu doang, nggak akan. Coba, lu pikir lu bakal diapain sih sama mereka? Nggak bakal juga lu. Diapa-apain kan sekarang negara kita negara hukum ya kan. Nah, itu sekedar cuma omongan doang ya semua. Jadi ketakutan sanksi sosial di lingkungan. Iya. Beda dengan yang lain itu. Ya, cancel culture tadi juga kan. Ya cari yang sama lah ya kan. Nah, harusnya kita takutnya di mana? Di surat Al-Kahfi 104 itu Allah mengajak kita untuk takut. Bunyi ayatnya itu yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Coba siapa yang mau usahanya sia-sia? Jadi lu kerja nih, lu buat usaha udah modal gede, ternyata bukan untung lagi, ya kan? Modal nggak balik, malah buat lu rugi, ya kan? Nggak ada yang mau ya kan? Apalagi dunia nih yang sudah kita siapin dengan sebaik mungkin, ya kan? Kita ngerasa sudah bagus amal ibadah kita, ya kan? Mereka sudah ngira udah berbuat yang terbaik, ya kan tadi. Tapi memang benar-benar banyak sih orang yang keenakan tadi. Sampai yang keenakan yang mengikut. Padahal dia ada rasa takut dalam dirinya, masih kayak kurang ada gitu. Banyak sebenarnya beberapa ayat ya. Kasus begitu kayaknya dari zaman Nabi udah ada tuh. Kayak orang takut sama yang di atasnya, atasannya. Salah satunya surat Sahabat. Berurut 3 ayat, 31, 32, 33. Ya, kalau di ayat 31-nya ini perkataan orang-orang yang lemahnya. Pakai ayat yang dibaca. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang kuat, ya, istakbaru yang menyombongkan diri. Laula
karena antum saya menjadi orang beriman. Nyalahin orang ya. Nyalahin. Terus gini, dibalas sama orang-orang yang disalahin tadi. Ya istilahnya bosnya lah. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah tadi ya, yang mereka nggak punya power. Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Mereka berdebat terus sampai ayat 33-nya. Orang-orang yang lemah juga ngomong gitu. Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Jika kamu menyeru agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu baginya dan seterusnya. Gitu. Nanti ada lagi surat yang apa namanya? Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Jadi pada hari itu al-akhilla apa namanya? Para sahabat-sahabat itu mereka saling bermusuhan, saling menjatuhkan kecuali satu orang yang bertakwa. Gitu. Jadi sebenarnya ayat Quran ini sebenarnya kalau kita baca udah jadi solusi, betul ya sebenarnya. Dan mereka nggak peduli nanti orang-orang yang sombong. Yang benar-benar kuncinya lagi banyak-banyak baca Quran. Iya. Jadi itu iblis itu berkhutbah ya. Ini gue lagi buka ayatnya mau ngomong itu. Jangan sampailah kita dengar khutbahnya iblis itu ya. Di surat ayat 32 di surat Ibrahim itu nanti iblis itu bakalan dituntut ya kan sama fans-fans. Hati-hati lah jangan sampai coba. Ya dia nggak terima katanya. Karena disalahin apa-apa gara-gara setan ya kan. Gue sampai masuk neraka ya. Ya dia berkata, sungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian itu yang benar, ya kan? Allah tuh sudah ngasih tahu lewat siapa? Ustadz, ceramah-ceramah banyak, ya kan? Di ngaji sudah dikasih tahu. Dan aku pun telah menjanjikan. Nah, jadi iblis juga udah bisik-bisik tadi, ya kan? Lewat bala tentaranya kan, setan tadi, ya kan? Tapi kalau aku tuh bohong, ya kan? Menyalahinya, ya kan? Kalau aku ya bohong, cuma nipu aja. Ya kan? Nah, herannya itu kan udah diingetin dari berapa tahun lalu Ustaz Quran turun itu ya, berabad-abad. Sampai sekarang kok masih belum sadar gitu. Padahal nanti iblis itu bakal ngomong gitu. Nah, clue-nya itu udah dikasih tahu gitu. Dari penciptaan Nabi Adam juga udah ditetapkan kan bahwa bakal disesatkan dan bakalan colong bagi orang yang pertama beriman Nabi Adam. Itu kan mikus iblis ya, biar di ACC ya, di ACC Allah ya, kecuali dari bagian atas kita nggak diganggu iblis, maka kita harus bangetlah nengok ke atas. Maksudnya apa, kita ingat sama yang di atas gitu, jangan sama ingat ini ya, maksudnya di atas buat pohon ya. Maksudnya kecuali dari atas tuh kita insya Allah minim godaan-godaan setan. Maka orang-orang yang banyak ingat Allah itu maksudnya ingat ke atas ya, itu insya Allah jauh dari iblis itu. Ya. Maka langkah yang kedua tadi setelah perbanyak tadabbur ayat-ayat tentang azab ya, kita jauhi lingkungan yang membuat hati kita tebal. Maksudnya apa? Jadi teman yang mengingatkan bukan cuma menormalisasi dosa. Udahlah cuma kayak gini doang, sedikit kok nggak apa-apa ya. Ingat ya, iya, semua yang banyak tuh berawal dari yang dikit. Sholat juga ketika lo meninggalkan sekali bakal lo ninggalin yang lainnya. Jadi semua dosa tuh awalnya sedikit memang, hati-hati ya. Bahkan ya zina itu kan yang dilarang tuh mendekatinya dikit itu kan, dikit banget mendekati lo, belum dia apain itu dilarang ya kan? Nah, udah kecemplung ya. Ini orang yang itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kata Allah, "Fala taqnatu min rahmatillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, kecuali syirik saya. Dan itu pun kalau dia masih hidup mau ampuni.
Ya. Ajakin Jadi kita siarkan terus tuh, ya. Nggak ada kata terlambat. siang ada, siang nggak tahu Ya. Nggak ada kata terlambat. Tenang, dosa lu sebanyak apapun itu tetap diampuni. Iya, San. Benar. Terus kita pernah dengar ini nggak? Dulu pas masih kecil sering dengar lagu Membawa Hati, ya kan? Obat hati kan, kopi. Nah ternyata itu adalah salah satu tulisan karyanya Imam Ibnu Qayyim. Obat hati itu ternyata, karena baru dapat belum lama ini kan, ternyata itu tulisannya Ibnu Qayyim. Salah satunya obat hati itu adalah ketika kita berkumpul sama orang-orang soleh. Ya, ada salah satunya. Nah, boleh jadi salah satunya tadi tuh kayak teman-teman yang dia adalah terlanjur nyemplung, dia nggak tahu mungkinnya ada ayat bahwa Allah itu menerima semua taubat hambanya. Ketika dia ngumpul sama orang soleh, itulah fungsinya orang soleh. Fungsinya berkumpul itu ya, saling mengingatkan. Jadi kuat lagi. Nah, sesuai dengan surat Al-Asr ya, kan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, gitu. Ya, Insya Allah. Iya memang. Ini saksi nyata, saksi hidup. Ngumpul di sini kayak gini. Dan rasanya emang dari kayak lebih prima. Berarti seminggu ditambah. Antum orang yang Nanti di sini. Nanti katanya ada kewajiban bawa anak istri soalnya. Ya. Makanya yang kedua tadi caranya kita banyak cari teman yang benar ya, cari teman-teman yang bisa mengingatkan, jangan yang menormalisasi dosa. Dan yang ketiga kita perbanyak istighfar ya, dengan penuh kesadaran ya. Nah, harus tahu semua apa arti istighfar ya, dari hati benar-benar. Coba itu jangan anggap remeh ya. Kenapa? Karena Rasulullah aja beristighfar 100 kali sehari. Yang Allah janjikan surga Firdaus tempat paling tinggi, dan Allah buat Rasulullah tuh nggak bisa melakukan dosa gitu, bersifat. Nah kita siapa gitu nggak mau bersifat ya. Ya, yang keempat, bangun kesadaran diri sebelum tidur. Allah benar. Gimana kalau malam ini malam terakhir? Waduh. Karena mati itu, tidur itu mati sementara. Sama dekat dengan kematian. Iya. Roh kita tuh bertemu nanti dengan orang-orang yang mati juga bisa. Jadi surah Zumar itu beneran, nggak bohong. Maka harusnya ketika lu tidur itu lu bener-bener sebelum tidur tuh, wah, coba ingat-ingat dosa-dosa lu. Makanya kita kalau sebelum tidur suruh berwudu itu ya takutnya nggak bangun lagi itu dalam keadaan suci gitu. Iya. Dalam keadaan ibadah. Ibadah kita jaga wudu kan Nyata beneran ada. Nah itu ya maksudnya dalam Islam itu tuh refleksi mimpi itu apa? Apakah itu gambaran dari masa depan atau gitu? udah biasanya. Apa mau lanjut habis lanjut? Enggak, ini udah. Ya teman-teman. Nah, jadi kita semua takut kehilangan banyak hal ya. Itu normal. Karir, cinta, dan kesempatan. Tapi takut yang paling penting adalah takut kehilangan Allah. Karena kalau Allah ridho, apa? Allah balas di surat Al-Bayyinah yang terakhir. Balasan bagi mereka itu surga adat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka abadi selama-lamanya. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan itu Allah siapkan untuk orang yang takut sama Tuhannya. Itu poin kita terakhir. Kalau kita mau dapat balasan terbaik tadi, yuk kita pertebal rasa takut kita jauhi dosa-dosa takutnya. Kalau kita mau dosa itu Allah cabut nyawa kita. Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat sehingga kita dicipin neraka. Jangan sampai. Kalau bisa kita masuk surga tanpa hisab semua. Amin. Oke, untuk pertemuan kita hari ini semoga ada manfaatnya, dan semoga pekan depan semuanya bisa kumpul lagi dalam keadaan